Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiul Hadi dengan NIM 2540322 akan mempresentasikan makalah dari kelompok 7, yaitu tentang pendelegasian wewenang dan asas-asas pendelegasian. Di sini memiliki 4 poin, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga asas-asas pendelegasian wewenang, yang keempat indikator pendelegasian wewenang. Yang pertama pengertian. Pendelegasian adalah proses pemindahan atau penyerahan wewenang, tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Dalam prosesnya anggota organisasi yang akan melakukan proses pendelegasian perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pendelegasian. Untuk lebih jelasnya mengenai pendelegasian wewenang, ada beberapa definisi. Pendelegasian wewenang menurut para ahli. Pendelegasian wewenang menurut Hasibuan dalam Gali Fajar 2018 adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakan atas nama delegator. Louis A. Allen juga mengemukakan pendelegasian wewenang adalah proses yang diikuti oleh seorang manajer dalam pembagian kerja yang dipikirkan kepadanya, sehingga ia melakukan kegiatan kerja itu hanya karena penempatan organisasi yang unik dapat dikerjakan dengan aktif, sehingga ia dapat memperoleh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak dapat ia kerjakan. Memasuki yang kedua, yaitu manfaat dari delegasi. Manfaat yang pertama yaitu bagi pemimpin memiliki 3 manfaat. Yang pertama, mengurangi beban kerja tim. Yang kedua, memungkinkan pimpinan lebih fokus pada hal strategis. Yang ketiga, membangun hubungan saling percaya dengan bawahan. Untuk manfaat bagi bawahan ada 3 juga. Yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi kerja. Yang terakhir, manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu asas-asas pendelegasian wewenang. Di sini memiliki 10 macam. Yang pertama yaitu asas kepercayaan. Delegator hanya mendelegasikan sebagian wewenang kepada delegasi jika delegasi tersebut dapat dipercaya. Yang kedua yaitu asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Dalam asas ini memperhatikan hasil yang akan diperoleh dari pendelegasian wewenang itu. Yang ketiga, asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas. Asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas yang dilakukan manajer kepada para bawahannya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Yang keempat yaitu asas rantai berkala. Asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak sampai pada bawahan. Jika manajer akan memerintahkan tugas kepada bawahannya, harus melalui tingkatan-tingkatan yang ada. Yang kelima yaitu asas tingkat wewenang. Menurut asas ini, masing-masing manajer pada setiap tingkat harus mengambil keputusan dan kebijaksanaan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya. Yang keenam yaitu asas kesatuan komando. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Tetapi seorang atasan dapat memerintah lebih dari seorang bawahan. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Besar wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta.
Yang kedelapan yaitu asas pembagian kerja. Untuk fungsinya organisasi hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan, karena tanpa adanya keseimbangan kerja, manajemen tidak berarti apa-apa, dan semua tugas akan langsung dikerjakan sendiri oleh manajer. Yang kesembilan yaitu asas efisiensi. Dengan pendelegasian wewenang, maka manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada pelaksanaan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahan, sehingga manajer dapat memikirkan perkembangan perusahaan. Yang terakhir yaitu asas kemutlakan tanggung jawab. Tanggung jawab tidak boleh didelegasikan kepada bawahan, hanya wewenang yang dapat didelegasikan kepada bawahan. Tegasnya, bawahan harus bertanggung jawab kepada bawahan atasan sebagai delegator. Materi yang ketiga yaitu indikator pendelegasian. Di sini memiliki 3 macam, yaitu tugas, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kualitas kerja. Yang pertama tugas. Tugas adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu. Adanya tugas akan mendorong karyawan untuk lebih produktif di dalam sebuah perusahaan, sehingga efektivitas kerja dapat tercapai. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan fungsinya tersebut. Dalam menjalankan pendelegasian wewenang, sebuah perusahaan harus dilindasi dengan kekuasaan, karena kekuasaan seorang karyawan memiliki hak dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan fungsinya bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu kualitas kerja. Kualitas kerja adalah mutu seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya, meliputi kesesuaian, kerapian, dan kelengkapan. Sekian presentasi dari saya kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.